Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Vision Virtual SMPIT Insan Sejahtera Online Education. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lailia Fadilah, bisa dipanggil Bulia. Menu pembelajaran hari ini terdapat kompetensi dasar, literasi, materi, contoh soal, dan penugasan. Untuk itu mari kita simak video berikut ini ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Tentu saja kita masih pada kompetensi dasar 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Langsung saja kita masuk ke menu pembelajaran pada hari ini, di mana yang pertama ada kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Jadi nanti kalau ada pecahan itu di pertemuan berikutnya, kalau ini masih dalam bentuk operasi hitung bilangan bulat saja. Lalu yang kedua ada literasi, yaitu pembahasan kaitan surat Al-Quran terhadap materi matematika. Dan yang ketiga ada materi, yaitu pembahasan materi mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Dan yang terakhir adalah contoh soal dan tugas, di mana di sini kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Untuk itu sebelum kita menuju ke materi, marilah kita simak literasi matematika pada Al-Quran sebagai berikut ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, di mana di sini artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, di sini jika kita menginfakkan harta kita sebutir biji saja, maka di sini dia akan menghasilkan 7 tangkai. Artinya 1 dikali berapa supaya jawabannya 7? Berarti 1 dikalikan dengan 7. Lalu di sini, ini kan satunya 1 biji dan menghasilkan 7 tangkai. Nah, kalau misalkan ada 1 tangkai di sini, maka dia akan menjadi 100 biji. Berarti 1 dikali berapa yang jawabannya 100? 1 kali 100. Nah, ini masih 1 tangkai ya. Nah, bagaimana kalau 7 tangkai? Nah, kalau 7 tangkai kita kalikan dengan 100, berarti jawabannya adalah 700. Berarti bisa kita bayangkan ya bahwa sebutir biji saja yang kita infakkan akan menghasilkan 100 biji untuk kita. Berarti di materi matematika mengenai perkalian ini sudah ada pada surat Al-Baqarah ayat 261. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, dalam perkalian bilangan bulat ini akan dibagi menjadi 2 materi. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat antara positif dan negatif. Dan yang kedua adalah perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. Nah, pertama kita bahas dulu yang materi bagian 1. Dulu kan waktu sekolah dasar kita belajar bahwa misalkan ada perkalian 1 dikali 3, jawabannya adalah 3. Lalu kalau misalkan ada 2 dikali 3, jawabannya adalah? Ya, betul sekali, 6. Nah, sekarang kita akan bermain dengan arah positif dan negatif. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan positif ya. Positif 1 dikali positif 3, jawabannya positif 3. Artinya kita mendapatkan rumus pertama bahwa positif kita kalikan dengan positif, jawabannya adalah positif. Selanjutnya, jika misalkan ibu mempunyai negatif 1, lalu ibu kalikan dengan negatif 3. Nah, berapa jawabannya? Jawabannya bukan negatif 3, tetapi tetap positif 3. Rumus yang kedua itu adalah negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Selanjutnya, misalkan ibu punya negatif 1 dikalikan dengan positif 3. Jawabannya adalah? Ya, rumusnya adalah negatif 3.
Jadi untuk rumus yang ketiga, jika ada negatif lalu kita kalikan dengan positif, maka jawabannya adalah negatif. Dan sifat yang keempat itu ada 1 dikalikan dengan negatif 3. Jawabannya berapa? Ya, benar, negatif 3. Untuk yang terakhir, jika ada positif lalu kita kalikan dengan negatif, maka jawabannya adalah negatif. Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, yang negatif juga tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Untuk yang 3 dan 4, dia memiliki tanda yang berbeda. Ini negatif, ini positif, jawabannya negatif. Yang ini positif, ini negatif, jawabannya negatif. Nah, ini harus dibiasakan untuk menghafal rumus dari perkalian antara bilangan positif dan negatif ya, supaya lancar. Nah, nanti kalau misalkan ibu bilang 7 dikali 3, berarti tetap jawabannya adalah 21. Kalau negatif 7 dikalikan negatif 3, jawabannya ya, betul sekali, 21. Kalau negatif 7 dikalikan 3, jawabannya betul sekali, negatif 21. Kalau kita balik, 7 dikalikan dengan negatif 3, jawabannya adalah ya, negatif 21. Jadi silakan untuk tulis rumus mengenai perkalian antara bilangan positif dan negatif dari bilangan bulat. Untuk materi yang kedua yaitu perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. Nah, ini gampang-gampang aja. Kalau misalkan ada 2 dikali 0, jawabannya adalah 0. Nah, ini kan sudah dipelajari di SD. Kalau misalkan ada negatif 10 dikalikan dengan 0, jawabannya adalah masih tetap yaitu 0. Lalu kalau misalkan ada 0 dikalikan dengan 1 juta. Nah, berapa jawabannya? Tetap 0. Jadi bilangan berapapun yang dikalikan dengan angka 0 akan menghasilkan 0. Nah, ini jika perkalian bilangan bulat dengan 0 ya. Sekarang bagaimana kalau dengan 1? Nah, kalau misalkan dengan 1 berarti 2 dikalikan 1 yaitu 2. Negatif 10 dikalikan 1 yaitu negatif 10. 1 dikalikan dengan 1 juta, jawabannya adalah 1 juta. Jadi jika ada suatu angka atau bilangan yang dikalikan dengan angka 1, maka jawabannya adalah angka atau bilangan itu sendiri. Contohnya 2 kali 1, ya angkanya ya 2 kan di awal, berarti jawabannya 2. Kalau negatif 10 dikali 1, angkanya adalah negatif 10, berarti jawabannya negatif 10. Nah, ini merupakan salah satu perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. Selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, di SMP kita hanya belajar 3 sifat dari sifat-sifat perkalian. Untuk yang komutatif, misalkan ibu punya 7 dikali 1. Jawabannya berapa? 7. Terus kalau ibu dibalik menjadi 1 kali 7, jawabannya berapa? 7 juga. Jadi perkalian memiliki sifat komutatif. Lalu sifat asosiatif, misalkan ibu punya 1 kali 2 kali 3. Apakah jawabannya akan sama dengan 1 kali dalam kurung 2 kali 3? Mari kita cek satu-satu. 1 kali 2 berapa? 2. Lalu kita kalikan dengan 3. Ingat ya, dahulukan dulu perkalian yang ada pada dalam kurung. Lalu sama dengan, ini satunya kita tulis kembali, dikalikan. Berapakah 2 kali 3? Yaitu 6. Sekarang 2 kali 3 adalah 6. Sama dengan 1 kali 6, 6. Artinya perkalian ini memiliki sifat asosiatif. Lalu sifat distributif, misalkan ibu punya 1 dikalikan 2 tambah 3 sama dengan, akan sama hasilnya dengan 1 kali 2 tambah 1 kali 3. Kita kerjakan dulu yang di daerah kiri, ruas kiri. Kita tulis lagi satunya, lalu di sini ada 2 tambah 3. Berapa 2 tambah 3? Iya betul, jawabannya adalah 5. Sama dengan 1 kali 2 berapa? 2 tambah 1 kali 3, 3. Sekarang 1 kali 5 jawabannya adalah 5 dan 2 tambah 3 jawabannya adalah 5. Nah, sehingga perkalian pada bilangan bulat memiliki sifat distributif. Jadi seperti itu ya cara mengerjakan perkalian menggunakan sifat-sifat yang dimilikinya.
Selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Nah, pada pembagian bilangan bulat ini akan dibagi menjadi dua submateri. Pertama adalah pembagian bilangan bulat antara positif dan negatif, dan yang kedua adalah pembagian dengan nol. Nah, sama halnya seperti perkalian ya. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang positif, lalu kita akan bagi lagi dengan bilangan yang positif, maka hasilnya akan positif. Betul sekali, ini untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, bilangan negatif jika dibagi dengan bilangan negatif, maka jawabannya akan bersifat positif. Lalu yang ketiga, kalau misalkan berbeda Bu, bagaimana? Misalkan negatif akan dibagi dengan positif, sehingga jawabannya adalah negatif. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan menghasilkan sifat negatif. Jadi ingat, kalau misalkan dia sama, maka jawabannya akan selalu positif. Contohnya, kalau misalkan ada 6, kita bagi dengan 3, jawabannya berapa? 2. Sekarang kalau negatif 6, kita bagi dengan negatif 3. Nah, negatif dibagi negatif positif, 6 dibagi 3, 2. Berarti masih positif. Kalau ada negatif 6 dibagi dengan 3. Nah, negatif dibagi positif adalah negatif. 6 dibagi 3, 2. Kalau kita balik menjadi 6 dibagi negatif 3, sehingga positif dibagi negatif, negatif. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi ini merupakan pembagian bilangan bulat antara positif dan negatif. Lalu selanjutnya adalah pembagian dengan 0. Nah, ini masih sering tertukar ya antara misalkan suatu angka, misalkan angkanya Ibu misalkan dengan huruf A. Suatu angka dibagi dengan 0 itu jawabannya berapa, dan misalkan 0 dibagi dengan suatu angka jawabannya berapa. Nah, ini masih banyak yang tertukar. Jadi kalau misalkan ada suatu angka, nah ini Ibu tulis ya, misalkan ada suatu angka lalu kita bagi dengan 0, jawabannya adalah tidak terdefinisi. Kalian bisa melakukan ini di kalkulator, pasti nanti kalkulatornya akan menunjukkan kata error. Jadi kalau misalkan ada suatu angka dibagi dengan 0, jawabannya tidak terdefinisi. Tapi kalau ada 0 dibagi dengan suatu angka, berarti jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah 0. Contohnya nih supaya kita lebih paham. Kalau misalkan ada 2 dibagi dengan 0, maka jawabannya adalah tidak terdefinisi. Atau tidak ada jawabannya. Karena jawabannya itu imajiner atau tidak nyata. Nah, kalau misalkan 0 dibagi dengan 2, jawabannya adalah 0. Nah, ini ada pembagian dengan 0 dari bilangan bulat. Nah, ini bisa juga berlaku untuk bilangan negatif. Misalkan negatif 10 dibagi 0, ya jawabannya tetap ya tidak terdefinisi. Tapi kalau misalkan 0 kita bagi dengan negatif 10, maka jawabannya adalah 0. Seperti itu untuk pembagian dengan 0. Nah, selanjutnya adalah tugas. Silahkan untuk buka buku matematika yang berwarna hijau untuk semester 1 yaitu 1A. Dan silahkan kerjakan latihan 4 halaman 16 untuk nomor 1 A, B, C, D, E. Dan kerjakan latihan 5 halaman 21 yaitu nomor 1 ada A, B, C. Nomor 2 ada B saja dan nomor 4 ada D saja. Oke, thanks for watching. Jika ada yang ditanyakan silakan untuk berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silahkan hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.